nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J Penurul. Mirna apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Panjenengan? Alhamdulillah, nih agak batuk ini sedikit. Semoga batuknya segera sembuh. Ya. Ini Mirna, apa yang dapat kita obrolkan dari pertemuan kita ini, Mirna? Bu, saya tuh sebenarnya ada masalah di sekolah, di kelas saya itu terkait dengan murid saya itu Bu Nurul. Ada satu murid saya itu yang minat belajarnya itu sangat kurang dibanding dengan murid yang lain. Itu saya bingung terus terang Bu Nurul, saya itu harus bagaimana? Maaf Mirna, Vera mengajar di kelas berapa, Ge? Saya mengajar di kelas 1, Bu. Oh, mengajar di kelas 1 sekolah dasar. J. Monggo lanjut. Terus dari ini, permasalahannya ini apa, Mirna? Permasalahannya itu murid saya itu nggak pernah mau berbaur sama temannya, asik dengan dunianya sendiri, bermain sendiri. Jadi kalau yang lain itu memperhatikan pelajaran, dia itu nggak mau. Asik misalnya dia maunya menggambar, ya dia menggambar. Maunya dia hanya bermain kotak pensilnya, ya dia asik dengan kotak pensilnya. Begitu Bu Nurul. Jadi kadang-kadang saya itu bingung, apa yang harus saya lakukan ya supaya murid saya itu mau memperhatikan pelajaran, minat belajarnya itu bisa seperti yang lain, seperti itu loh Bu Nurul. Oh, jadi bahwa siswa tersebut ada kendala di minat belajar. Artinya dia itu tidak bisa berbaur dengan temannya gitu ya. Terus ini Bu Erna, dari obrolan kita ini tentang murid jenengan itu tujuannya apa Bu Erna? Tujuan yang jenengan harapkan dari obrolan kita itu apa gitu? Ya, tujuan saya itu ngobrol sama panjenengan ya semoga saya mendapatkan solusi untuk mengatasi murid saya yang memiliki yang minat belajarnya itu kurang. Nanti di akhir obrolan penjelasan sama saya berharap panjenengan bisa ngasih solusi lah, sharing sama saya kira-kira strategi yang tepat itu apa, ngoten Bu Nurul. Oh gitu ya, nanti kita temukan bersama ya. Kalau lebih baik itu Berna sendiri nanti yang bisa menemukan kiat-kiat strategi apa gitu ya. Terus ini ya Bu Erna, kan untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira kekuatan baik dari Bu Erna sendiri atau siswa jenengan itu apa ya? Kalau kekuatan dari murid saya itu sebenarnya dia memang sudah waktunya masuk di SD Bu Nurul. Jadi usianya juga sudah 7 tahun lebih. Artinya untuk usia segitu seharusnya dia sudah bisa memposisikan dirinya atau menyesuaikan diri di SD bersama teman-temannya. Kalau dari saya sendiri, saya itu sudah berusaha mengajar murid saya itu ya selang-seling gitu loh Bu kalau bahasa Jawanya. Ya kadang hari ini saya beri game, kadang besok saya beri dengan permainan atau mungkin lagu seperti itu Bu Nurul. Sebenarnya sudah seperti itu yang saya lakukan itu. Ya. Bu. Dari masalah tersebut itu kira-kira hambatan apa yang jenengan temukan baik di diri jenengan atau mungkin di siswa jenengan tersebut, hambatannya? Kalau hambatan di murid saya itu, ini hambatan yang paling utama yang saya rasakan selama ini Bu Nurul, selama kurun waktu hampir 6 bulan 1 semester itu murid saya memang belum pernah merasakan pra SD, artinya dia tidak dari TK Bu Nurul. Jadi pertama kali dia merasakan bangku sekolah atau belajar itu ya di SD ini gitu. Jadi mungkin dia kurang bisa bersosialisasi atau dia minder mungkin, sehingga dia juga kurang bisa konsentrasi atau kurang bisa minat belajarnya itu tidak bisa maksimal. Kalau dari saya sendiri terus terang Bu Nurul ya, ini memang kali pertama dalam sejarah saya menjadi seorang guru, saya itu mengajar di kelas bawah, utamanya kelas 1 itu ya baru kali pertama ini, dan ini saya rasakan sempat saya itu down atau minder, kira-kira mampu enggak ya, karena biasanya saya mengajar murid yang istilahnya sudah siap pakai, sudah bisa calistung, paling tidak sudah biasa diajak komunikasi. Tiba-tiba saya dihadapkan pada suatu posisi di mana saya harus menjadi wali kelas 1 itu, saya rasa itu juga hambatan bagi saya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengatasinya Bu Nurul. Iya, Birna. Jenengan sekarang kan sudah bisa mengidentifikasi apa kekuatan dari jenengan, kelemahan dari siswa pun juga kekuatan dari siswa jenengan yang katanya usianya sudah siap untuk belajar itu tadi ya. Sekarang solusi yang akan jenengan ambil untuk bisa menghandle itu semua nopo nggih, Birna?
Kalau solusi yang saya lakukan dan ini sudah saya lakukan gitu menurut dalam artian sampai hari ini sudah saya lakukan itu ya saya mengajak murid saya yang satu itu untuk bisa ini tempat duduknya saya pindah-pindah kan dia enggak mau baru dengan temannya. Terus hari ini saya ayo duduknya bersama dengan Eben, besok ganti lagi. Terus setelah itu saya juga berikan game. Karena apa? Saya berpikiran bahwa kalau saya itu di awal pembelajaran saya berikan hal yang menarik, otomatis dari dia yang sebelumnya itu kurang memberikan ekspresi atau kurang minat belajar, itu kan mau lambat laun akan memperhatikan saya. Mungkin saya berikan lagu atau saya berikan kuis atau mungkin permainan sederhana misal tebak kata seperti itu. Pertama-tama dia enggak respon Bu, tapi setelah teman-temannya kok kayaknya asik itu mulai mendekat. Dan itu saya rasakan oh ini sepertinya berhasil. Besok saya berikan trik yang lain. Saya berikan strategi pembelajaran yang lain. Terus saya juga meminta ini, saya WA kepada orang tuanya, saya japri, jadi tidak lewat grup, saya japri orang tuanya. Mohon tolong untuk namanya kan Sherly Bu. Mohon tolong untuk Sherly. Mohon tolong untuk Sherly ini sekali waktu kalau sore diajak ke rumah kan dia dekatnya sama yang namanya Amel Bu, bisa diajak ke rumah Amel untuk sharing belajar bersama Bu, siapa tahu nanti kalau sama Amel dekat nanti mau belajar bersama Amel seperti itu Bu, selama ini sudah saya lakukan. Iya Bu Erna, kalau jenengan kan berarti kan di sini sudah ada suatu jalan yang solusi jenengan ambil. Kalau di skala Bu Erna, dari tindakan yang sudah Bu Erna lakukan itu kalau di skala dari angka 1 sampai 10 itu berapa skalanya untuk Sherly, Ananda Sherly itu? Nih, kalau ditarik skala ya Bu Nurul, saya melihat perkembangan selama 6 bulan ini, kalau sebelumnya skalanya itu mungkin 1 atau 2 karena memang anaknya itu sama sekali belum pernah merasakan belum pernah merasakan bersekolah di SD atau TK nggih paling itu. Itu kalau bisa saya tarik skalanya itu progresnya itu 6 Bu Nurul. Artinya sudah di atas rata-rata, ngoten. Tapi saya tetap berusaha untuk mencari apa ya kira-kira strategi yang lain untuk bisa mencapai yang saya inginkan. Target saya paling tidak di atas 7 Bu Nurul. Syukur bisa 10. Jadi kalau itu Bu Erna, ketuntasan di sekolah jenengan itu untuk anak itu berapa? Kalau ketuntasan di kelas 1 itu 7 Bu Nurul. Oh, rata-rata 7 itu anak tuntas ya. Jadi di sini Ananda Sherly belum mencapai ketuntasan ya ini ya. Ya, belum. Ya, karena masih tadi skalanya jenengan 6. Ya. Ya. Rencana aksi apa yang dilakukan Bu Erna agar anak itu nanti mencapai target yang jenengan inginkan? Paling enggak ada tadi jenengan targetnya anak tuntas gitu nggih. Rencana aksi yang Anda lakukan apa ini? Kalau rencana aksi saya ini saya berangan-angan ini nanti suatu saat atau mungkin ini ya setelah ini kan sudah mau semester Bu Nurul. Rencana saya nanti setelah semester 1 di bulan Januari lah paling tidak setelah libur sekolah itu saya akan membuat kelompok belajar. Harapan saya Ananda Sherly ini kalau saya membuat kelompok belajar paling tidak dia bisa bersosialisasi dengan temannya. Saya buat selang-seling Bu Nurul hari ini dengan teman Eben, besok dengan Amel, besok lagi dengan Sakila. Itu supaya apa? Harapan saya anak yang tadi Ananda Sherly yang tadinya itu minat belajarnya kurang, dia bisa merasakan oh saya ketika belajar dengan Eben seperti ini, saya dengan Sakila seperti ini. Itu angan-angan dalam diri saya. Mungkin nanti kedepannya kalau saya menggunakan strategi itu, nanti Sherly akan lambat laun minat belajarnya mulai tumbuh. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan kenyamanan dengan temannya. Itu Bu Nurul. Terus yang kedua saya juga akan memberikan games. Game itu kan selama ini saya hanya di dalam kelas Bu Nurul. Saya akan mencoba mengajak Ananda Sherly juga dengan teman-temannya itu untuk melakukan game di outdoor, di luar ruangan. Harapan saya, dengan situasi, dengan kondisi tempat yang berbeda, mungkin moodnya, minatnya akan muncul. Seperti itu, Bu Nurul. Iya. Terus ini nggih, rencana aksi jenengan untuk Ananda Sherly ini kira-kira jenengan terapkan untuk mencapai target itu membutuhkan jangka waktu berapa Bu Erna ini? Kalau dari 6 bulan ini sudah mencapai 6 Bu Nurul, ini untuk bisa mencapai 7, paling tidak 7 ya minimal. Itu saya mentargetkan itu
paling tidak maksimal 3 bulan ke depan. 3 bulan ini 3 bulan berarti Januari, Februari, Maret, paling tidak mid semester 2 itu Sherly sudah bisa menyesuaikan diri dengan temannya, minat belajarnya sudah bisa muncul 80 mungkin 100% seperti dengan teman-temannya. Itu target saya 3 bulan ke depan Bu Nurul. Jadi setelah ini nanti setelah ulangan Januari, Februari, Maret itu target saya Sherly harus sudah bisa belajar berbaur dan minat belajarnya bisa tumbuh, itu harapan saya. Iya, jadi jenengan punya target selama 3 bulan itu untuk menjalankan rencana aksi jenengan untuk mencapai tujuan belajarnya Sherly untuk meningkatkan lebih konsentrasi lagi dalam belajar. Selama 3 bulan itu hal-hal yang perlu diperhatikan apa ini Berna untuk apa itu mengawal 3 bulan jenengan dalam melaksanakan rencana aksi itu apa yang akan jenengan laksanakan ini? Ya, saya ini lebih intens untuk berkomunikasi dengan orang tuanya Sherly. Terus saya juga meminta orang tuanya untuk proaktif dalam berkolaborasi. Artinya apa? Tugas saya nanti di sekolah dengan saya, di rumah nanti dengan ibunya. Dalam hal apa? Menumbuhkan minat belajar si Sherly ini. Jadi kalau di sekolah nanti saya setiap hari akan mengkomunikasikan dengan orang tuanya Bu Nurul. Jadi perkembangan hari ini Sherly seperti ini, perkembangannya begini, nanti saya minta orang tuanya kalau di rumah ya istilahnya sebahasa dengan saya. Kalau di sekolah saya menerapkan begini, mungkin ibunya nanti di rumah juga melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, tujuannya sama tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin setiap orang atau ibunya kan punya cara tersendiri, tahu putranya itu kalau moodnya itu bisa muncul karena ini seperti itu Bu Nurul. Jadi mungkin saya akan lebih intens berkolaborasi dan juga berkomunikasi dengan orang tua Sherly. Seperti itu Bu. Ya, jadi progresnya anak selama 3 bulan itu dapat terpantau dan dapat terkontrol gitu ya Berna ya. Sekarang ini untuk rencana aksi jenengan ini untuk tetap terkontrol progresnya anak itu dari Bu Erna sendiri. Nah, itu apa komitmennya Bu Erna? Bentuk tanggung jawab jenengan agar anak itu memiliki progres sehingga tujuannya itu tercapai. Sekarang bentuk tanggung jawabnya Bu Erna apa sebagai guru? Ya, kalau saya terus terang karena tadi saya matur ke penjenengan dari awal bahwa ini memang kali pertama pengalaman saya di kelas 1, otomatis saya juga harus mengupgrade kemampuan saya. Mungkin selama ini saya itu mengajar bahasa, kalau saya sebelumnya di kelas 4 Bu. Kelas 4 itu kan kita tinggal menerangkan, diberi contoh soal atau diberi pemahaman, anak sudah bisa berjalan atau mengerjakan sendiri. Lah ini saya harus lebih mengupgrade kemampuan saya, utamanya bagaimana saya mengenali gaya belajar atau kebutuhan belajar murid saya di kelas 1 itu. Nah, supaya saya nanti bisa melancarkan angan-angan saya untuk bisa memunculkan minat belajar dari murid saya itu. Jadi saya harus mengupgrade kemampuan saya juga harus kreatif, inovatif untuk apa ya, supaya apa yang saya inginkan, apa yang saya angan-angankan itu bisa tercapai dalam menumbuhkan minat murid saya. Seperti itu Bu Nurul mungkin. Iya, ya Berna, dari obrolan kita ini ya Berna di sini kan sudah tadi katanya minta solusi dari saya gitu ya. Iya, coba dari ini yang jenengan unek-unekan jenengan yang jenengan brolkan ini coba jenengan simpulkan, itu nanti bisa menjadi solusi bagi jenengan. Kesimpulan dari percakapan kita, obrolan kita hari ini kira-kira apa yang jenengan sampaikan? Ya, kalau bisa saya simpulkan dari obrolan ini tadi yang jenengan dengan setia mendengarkan curhatan saya ini, berarti memang saya harus mengupgrade kemampuan saya untuk bisa menumbuhkan minat murid saya. Dalam hal ini adalah murid saya di kelas 1. Karena apa? Bagaimana kita bisa menginginkan seorang murid yang seperti kita inginkan kalau kita sendiri tidak belajar dari diri, kalau kita sendiri tidak mengupgrade kemampuan. Jadi dengan saya mengupgrade kemampuan, saya bisa memperoleh ide-ide cemerlang strategi pembelajaran yang bisa untuk menumbuhkan minat belajar murid saya. Dan saya juga harus berkolaborasi dengan orang tua murid saya tersebut. Itu Bu Nurul mungkin. Iya, Berna nampak di sini nggih. Dari kesimpulan ini nampak bahwa jenengan sudah paling tidak sudah tadi yang jenengan dari awal minta solusi ya. Kalau bisa itu
ya itu tadi ternyata jenengan dari sini sudah bisa untuk ini ya, dari kesimpulan ini nanti saya doakan ya Bu Erna Amin. itu rencana aksinya bisa berjalan dengan lancar Amin. sesuai dengan apa ini ya, target yang jenengan inginkan, tujuannya itu bisa Nggih. tercapai dengan rencana-rencana aksinya itu. Nggih. Nggih, Ya Bu Bu Nurul, Erna. terima kasih loh Bu Nurul Ya, sudah ya paling tidak ini saya sudah agak plong lah tadi ya. angen-angen saya sudah mulai inilah Nah, ada saya titik temu lah tunggu Bu Nurul. ya 3 bulan ke depan nanti kita Oh, curhat nggih Bu ya, ya. Nurul. Progresnya Siap seperti Bu. apa, hasilnya seperti Nggih, apa. oke. Nggih, nggih Iya. Bu Nurul. Matur suwun lho Bu Nurul. Oke, Mirna. Nggih, nggih, Monggo nggih. Mirna, Nggih. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Pripun kabarnya hari ini panjenengan? Aduh, alhamdulillah Sehat, Bu Bu? Erna. Gimana? Sehat. Malam Batuknya? Batuknya batuknya sudah ya berkurang? masih sudah berkurang lumayan. Diminum itu, Bu, jangan minum es, Bu, minum yang anget-anget, jahe itu. Oh, jahe. Oke. Jahe dikasih es Iya. gitu. Yo, jangan, nanti gak jadi sembuh. Bu Nurul, pripun Dalam niki? Tadi kok ketemu saya di KKG kok jawil-jawil kayaknya ada mau curhat, saya penasaran ini. Makanya saya kontak jenengan. iya, Ada Bu. yang mau diceritakan mungkin jenengan Iya, sama iya. saya. Monggo lho. Iya, terima kasih loh Bu Erna. Tadi kan Oke. nanti Bu Erna WA saya ya, nanti WA saya ya kalau sudah Iya, longgar ya. iya, mana udah Ini longgar ini jenengan langsung oke. saya Heeh. video call ini. Ya, terima kasih Bu Erna ya untuk Ya, bersedia untuk ngontak saya. iya, Ini saya nggih, mau nggih. curhat Bu Erna, mau ngobrol. Biasalah Nggih, nggih. masalah apa? Masalah guru dan siswanya. Oh, seputar Iya, Bu anak-anak Erna. kita. Ya Ya, ampun, Bu iya, Nurul. anak-anak kita. Iya, ini Wonten Bu. apa? Ini Bu Erna, saya itu kan kemarin kan Nggih, melaksanakan ulangan harian nggih, ketiga. Di nggih. situ saya menemukan hampir dari ini siswa saya itu nilainya itu di bawah rata-rata. Kalau biasanya kan ulangan yang lalu-lalu itu sudahlah nilainya di atas rata-rata Nggih, dari siswa 8 siswa itu paling enggak ada 80% dari siswa itu sudah mencapai nilai rata-rata. Yang kemarin itu ulangan harian itu loh. Lah kok cuma nggih. anak sekitar 25% yang nilainya itu di atas KKM yang nilainya 8, 75 itu pun juga mepet. Nggih. Iya. Nah, Oalah, Mirna, jadi saya itu. masalah Oh, iya. jadi itu tadi yang mau jenengan sampaikan ke saya. Iya, Nah, itu padahal itu untuk mau ulangan semester kan Mirna loh. Kok nggih. nilainya jeblok, amblek kan gimana ini? Oalah, jadi Iya, tujuannya tadi sharing sama saya, ya siapa tahu iya, bisa saling ini toh menemukan solusi. Ngoten toh Bu Nurul maksudnya. iya. Nggih, Bu Nurul. Kalau saya kalau boleh bertanya Bu Nurul, itu jumlah muridnya berapa Bu Nurul? Murid saya ada Nggih, 8. 8. Yang Oh. 2 itu perempuan, yang 6 itu Hmm. cowok. Jadi Nah, banyak terus anaknya nggih. laki-laki. Kalau untuk KKM-nya sendiri? Kita KKM-nya tuh 70 Mirna. Oh, 70 70 sama nilai ya, 70 rata-rata itu sama. sudah ya rata-rata nilai 70 itu kami katakan sebagaimana tuntas itu. Oke. Nah, terus Bu Nurul, Kak tadi jenengan sampun ngendikan dari 3 kali ulangan ya Bu Nurul ya. Ya, Terlihat di ulangan ketiga ini nilainya kok jeblok lah. Kira-kira panjenengan saged mengidentifikasi mboten? Kira-kira penyebabnya apa Bu Nurul? Kalau dari ulangan kedua itu sudah sesuai atau paling tidak sesuai harapan panjenengan, kok yang ketiga ini kok jeblok? Kira-kira jenengan kan mesti perso toh. Apa kira-kira iya, yang menjadi penyebab atau identifikasi masalahnya seperti apa? Coba. iya. Ini siswa saya itu mungkin saya kemarin tuh ngangen-ngangen gitu Firna. Kenapa ya kok nilainya saged jeblok seperti Nggih, itu? nggih, Kemarin ulangan yang pertama baik-baik saja, nilainya nggih. bagus, yang kedua juga Aman. bagus, aman gitu aja katakanlah aman Nggih, lah. Jadi ya justru di ulangan yang ketiga ini nilai jeblok. Padahal anak-anak itu kondisinya saat ulangan tuh baik-baik saja, kondusif, tidak ada yang sakit atau bagaimana. Maksudnya kondisi kelas pun juga nggih, normal-normal saja, kondusif seperti biasanya. Jadi kan nggih, ulangan harian itu bisa terlaksana dengan baik, katakanlah nggih. seperti itu. Itu saya seperti itu. Yang kedua, apakah karena ya, jenis soalnya ya, yang kemarin di Pripun, Bu? awal-awal tuh saya kan
ulangan yang pertama itu saya menggunakan model soalnya itu yang menjodohkan. Itu anak-anak banyak yang bisa. Terus yang kedua itu saya juga menerapkan ini pilihan multiple choice yang ABC. Ya, itu hampir anak-anak sudah bisa kemarin. Terus yang isian singkat, kan kemarin kan ada 2 macam gitu kan. Saya kan ngajarnya juga itu menerapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Ada yang saya buat soal multiple choice, ada yang buat saya isian singkat. Itu baik-baik saja. Anak-anak itu nilainya juga sudah KKM bagus ya. Ada remedi pun hasilnya bagus juga. Terus kenapa ya di ulangan ketiga ini saya mencoba itu memberikan nilai apa itu soal model uraian Bu Erna. Uraian isi padahal hanya 5 nomor Bu Erna. Saya berikan 5 nomor saja bentuknya uraian. Kan nanti kan untuk kita kan memperlakukan seperti itu dengan catatan nanti di ulangan semester itu kan biasa di rumah 3 ada bentuk uraian. Saya coba anak untuk mengalami bagaimana menyelesaikan soal bentuk uraian, tetapi ternyata di sini nilainya hancur. Dari hasil analisa saya analisis ini 5 soal saya analisis. Jawabannya seperti ini, anak-anak kok ini tidak memahami soal atau memang anak-anak tidak mengerti secara tidak penguasaan materinya tidak tahu. Itu yang saya temukan itu. Oh, ngoten nggih. Jadi pun kepanggih gitu. Tadi jenengan ngendikan ternyata mungkin apa bobot soalnya atau bentuk soalnya mungkin yang belum anak-anak itu belum paham sehingga sebenarnya dia mampu menjawab tapi karena mungkin memahami soalnya atau ngoten nggih nek menurut jenengan tadi nggih. Nggih, lek ngoten kinten-kinten Bu kalau panjenengan sudah pirsa ternyata penyebabnya itu gitu yang menyebabkan nilai putrane panjenengan itu jeblok lah di bawah KKM. Lah kira-kira kalau untuk menyikapi hal tersebut rencana panjenengan mungkin pripun Bu? Supaya anak-anak itu tidak jeblok lagi. Rencana kemarin saya tuh sempat sama berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang ada di kelas tinggi yang dulu juga pernah ngajar di kelas 1 kan rollingan gitu Bu nggih. Paling penyegaran lah. Saya dulu di kelas tinggi, di rolling di kelas rendah biar sama-sama bisa bagaimana sih mengajar di kelas rendah, bagaimana di kelas tinggi. Kemarin saya itu melaksanakan pembelajaran dengan dengan sama konsepnya saya itu memberikan anak dengan soal uraian di situ. Saya minta senior saya yang di kelas tinggi yang dulunya juga pernah ngajar di kelas 1 itu untuk mengobservasi pembelajaran saya. Demikian. Terus beliau itu dari pengamatannya itu ada catatan, katanya ini Bu Nurul soal yang Anda berikan kepada siswa Anda itu kalimat tanyanya itu terlalu panjang. Untuk anak kelas 1 itu jangan seperti itu. Ini bisa diberikan kalau di kelas 3. Kalau di kelas 1 itu tolong untuk disederhanakan. Terus juga di situ ada catatan juga. Terus ini ya untuk langsung kita menyampaikan materi bersama. Jangan anak langsung digiring untuk menyelesaikan diberikan post testnya itu langsung bentuk uraian, tapi di kegiatan inti itu pembelajarannya Bu Nurul itu kurang bervariasi untuk mengantarkan anak untuk mampu nanti melakukan post testnya itu katanya kurang bervariasi. Katanya coba Bu Nurul nanti kemarin sarannya ya Bu ya. Itu untuk rencana aksinya itu saya diminta untuk melaksanakan metode drill. Metode pengulangan. Iya, biasanya itu di kelas rendah untuk metode drill itu katanya yang beliaunya sudah pernah menerapkan itu paling ampuh katanya. Pengulangan. Nah, dalam metode drill sendiri beliau itu menyampaikan ya tidak mulu yang namanya drill itu mengulang apa yang diucapkan guru, tetapi metode drill itu bisa diterapkan dalam bentuk permainan, dalam bentuk diskusi kelompok atau semacam lah bisa divariasikan dengan teknik-teknik pembelajaran yang nanti bisa diampu dari Bu Nurul. Dari situ saya berpikir Bu, rencana apa ya yang saya akan laksanakan ya. Terus kemarin saya gini, wah ini bagus ini kalau dibuat PTK gitu kan ya. Oh iya. Ya, coba Bu nanti saya gunakan PTK jenengan kan sarannya untuk membuat metode drill itu saya buat PTK dengan kasus saya yang ini nanti saya buat PTK. Terus ini kan saya harus mengalami siklus 1. Ya.
Itu perencanaan saya nanti, saya ya itu, saya merencanakan di siklus ke-1 itu nanti, saya paling nggak melakukan siklus 1 tadi mulai dari perencanaan, terus nanti ada pengamatan, ada pelaksanakan, dan juga refleksi. Saya menggunakan alur PTK saja nanti untuk rencana aksi saya. Wah, berarti Bu Nurul, sekali menyelam 2 pulau terlampaui ini. Gitu. Ya kok seperti itu, Mbak. Jenengan punya kasus putrane panjenengan seperti ini, itu jenengan juga sudah menemukan sendiri rencana aksi ini panjenengan bagaimana. Terus dari rencana aksi itu mau jenengan buat PTK, wah ini spektakuler ini Bu Nurul. Nanti saya bisa contoh ini. Kalau saya punya permasalahan terkait dengan murid saya, bisa nih nanti saya buat menjadi PTK. Ya, benar. Nah, gitu. Nah, gitu bener niku jenengan pun saged pun identifikasi ini pun saged perso putrane panjenengan begini wau, terus rencana aksi ini panjenengan nanti mau memberikan teknik metode drill wau nggih Bu Nurul nggih. Untuk bisa merealisasikan rencana aksi panjenengan ini, komitmen jenengan seperti apa, tanggung jawab panjenengan yang mau panjenengan lakukan itu seperti apa Bu Nurul? Yuk pripun? Komitmen saya, tanggung jawab sebagai guru ini ya, tugasnya ini tugasnya bagaimana mengantarkan anak, menuntun anak itu untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang bermakna itu harus berpihak pada anak gitu. Jadi anaknya belajarnya secara merdeka. Dari situ ya komitmen saya ya ini ya, bagaimana anak itu memiliki progres pembelajaran yang baik, saya bisa mencapai tujuan saya, dan anak-anak bisa mencapai tujuan belajar mereka juga. Yang perlu saya lakukan adalah, yang pertama adalah dari diri saya sendiri dulu. Saya harus mengupgrade lagi. Saya harus mempelajari metode drill itu apa. Saya di sini googling, searching gitu ya. Dulunya di bangku kuliah mungkin sudah pernah mengenal itu, tapi kan dari sini lama nggak dibuka. Kita buka buku. Ya, betul. Kita belajar lagi, upgrade pengetahuannya. Terus kalau metode drill itu nanti kira-kira teknik-teknik apa ya yang bisa kita terapkan untuk metode drill itu tadi. Seperti saran teman tadi saya, katanya bentuk diskusi. Diskusinya semacam apa ya? Permainannya seperti apa ya kalau metode drill itu dilaksanakan. Terus akhirnya saya ini menyusun RPP yang sudah ada itu, saya revisi lagi, saya modif lagi dengan metode drill. Saya menyusun lagi dengan bersama teman sejawat saya membuat RPP itu. Kami bicarakan di siklus pertama nanti. Ini untuk pelaksanaannya belum benar. Jadi masih ini untuk komitmen saya. Nanti saya masih bagaimana rencana aksi saya itu nanti bisa berhasil, itu juga salah satunya kan tergantung dari RPP yang kita susun. Di situ RPP paling tidak kita punya RPP, terus nanti dari siklus 1 saya laksanakan RPP PTK saya itu di kelas. Teman sejawat senior saya tadi sebagai observatornya, ya. Terus nanti bagaimana pelaksanaannya, apakah dengan metode drill itu nanti benar-benar bisa meningkatkan itu ya kemampuan anak, meningkatkan nilai anak dalam kemampuannya untuk menyelesaikan soal uraian tersebut. Itu nanti kalau di siklus 1 wis kita refleksi Jadi memang benar berarti metode drill itu bisa meningkatkan meningkatkan nilai belajar anak itu utamanya di kelas rendah. Jadi dari metode drill ini mungkin nanti kita bisa terapkan untuk pembelajaran yang lain, mapel-mapel yang lain seperti itu. Nanti kalaupun itu refleksi saya nanti, kalaupun itu juga belum berhasil, anak belum mencapai KKM secara di atas KKM itu paling enggak 2/3 dari jumlah siswa itu tuntas itu. Jadi saya nanti harus melaksanakan lagi siklus kedua. Mungkin dengan tetap menggunakan metode drill, tapi mungkin teknik-teknik pembelajaran yang harus kita perbaiki lagi. Mungkin dari saya juga nanti, ya tunggu saja nanti dari teman sejawat saya nanti apa gitu. Ini yang penting saya mempersiapkan diri, menyusun RPP yang sebaik-baiknya, bagaimana saya nanti bisa menjalankan rencana aksi saya di PTK saya di siklus 1. Semoga
apa itu dapat di situ sudah sukses gitu. Amin. Nggih Bu Nurul. Niki Bu Nurul, tadi saya ada yang kelewat lah. Target panjenengan kira-kira untuk menerapkan metode drill ini, target panjenengan supaya mencapai sesuai harapan panjenengan, ini target panjenengan berapa bulan Bu Nurul? Kalau saya coba saja nggak berapa bulan ya, mungkin dalam ini di PTK saya mungkin dalam waktu seminggu ini aja kita laksanakan dulu kan 1 kali pembelajaran PTK berapa JP kita laksanakan. Kita lihat dulu kalau nilainya itu nanti anak-anak baik, kita coba ulang lagi dengan metode drill, nilainya tetap stabil gitu, sudah di beberapa materi pembelajaran atau di beberapa mapel itu nanti sudah bagus. Jadi ya bahwa metode drill itu memang benar-benar mampu untuk meningkatkan berhasil menilai siswa tersebut. Jadi jangka waktu saya mungkin hanya seminggu 2 minggu ini karena minggu depannya sudah PTS. Kalau saya dari sini dari waktu seminggu 2 minggu ini itu bisa terlampaui gitu. Jadi anak-anak nanti secara mandiri dapat menyelesaikan ulangan semesternya itu untuk melaksanakan ulangan menyelesaikan soal uraiannya itu dengan baik dan secara mandiri. 2 minggu aja Bona. 2 minggu. 2 minggu cukup nggih. 2 minggu. Berarti 2 minggu yang spektakuler itu benar. Iya, Bena selain itu juga secara teknik pun juga selain teknik itu tadi diskusi ataupun game atau mungkin permainan atau apapun, saya juga ini menyiapkan media atau mungkin alat-alat yang bisa mendukung nanti pelaksanaan pembelajaran saya untuk dengan metode drill tadi. Ini kerja keras ini. Oh iya toh, harus itu. Lah gitu, jenengan sekarang nah itu sudah bisa menemukan solusinya. Tinggal nanti jenengan calling saya lagi. Kira-kira dari hasil curhatan ini gimana, berhasil apa enggak gitu. Pripun jenengan sudah plong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, saya doakan semoga apa yang panjenengan harapkan untuk mencerdaskan anak didik kita berhasil. Panjenengan, saya, kita semua diberi kesehatan, gitu, diberi ya pokoknya supaya bisa mengantarkan putra-putri kita mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Oh ya Bu Nurul, saya mengucapkan selamat dari guru untuk kita ya Bu ya. Selamat dari guru juga Firna. Semoga ilmunya barokah Firna. Amin. Pripun, cukup untuk hari ini curhatannya? Ya, nanti kalau masih ada unek-unek lagi ya saya jenengan WA saya. Ya, ngobrol lagi Firna. Nggih, sampun. Nggih, siap, nggih. Sementara ngoten mawon nggih Bu Nurul nggih, nanti kita sambung lagi. Saya siap 24 jam loh ya untuk menerima curhatan panjenengan. Nggih, sampun Bu Nurul nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.